Shalom saudara-saudari kami yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online pada malam ini. Biarlah pertemuan kita malam ini mendatangkan sukacita bagi kita semua. Tema yang kita akan renungkan pada malam ini adalah ucapan syukur yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Megauli Aritonang MPH. Beliau saat ini memimpin jemaat di KPI Jemaat Khusus Menteng Indah, Medan. Marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kita dan memberikan kita keselamatan yang kekal. Dalam ibadah kita hari ini, marilah kita memperkuat iman kita melalui penyembahan, doa, dan juga perenungan firman Tuhan. Dengan penuh kegembiraan, marilah kita mulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan rahmat-Mu yang tak terhingga, yang telah Engkau nyatakan kepada kami melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Dengan iman yang teguh kami percaya bahwa Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Kami memohon agar Engkau semakin menguatkan iman kami ya Tuhan. Biarlah setiap langkah kami didorong oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hidup kami senantiasa mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Megauli Aritonang, hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu malam ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan Engkau nyatakan dalam ibadah malam ini. Berkati setiap langkah dalam pekerjaan dan pelayanan beliau. Biarlah melalui pelayanan beliau nama-Mu semakin besar. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan bekerja di tengah-tengah kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa dan memohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dengan tema ucapan syukur. Begini bunyinya firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah atau sangat sulit untuk mengucap syukur dalam segala hal atau dalam segala keadaan. Kalau dalam keadaan baik atau dalam keadaan yang menyenangkan hati, itu sangat mudah. Misalnya ketika kita memperoleh kesehatan yang baik, atau ketika kita naik jabatan, atau ketika kita naik gaji, atau hal-hal yang menyukakan hati, sangat gampang untuk mengucap syukur. Tetapi sebaliknya, akan sangat sulit bagi kita untuk mengucap syukur jikalau kita dalam keadaan tidak baik. Misalnya ketika kita sedang berada dalam duka cita, sangat sulit kita untuk mengucap syukur. Atau menghadapi situasi yang buruk dan banyak masalah atau lainnya, itu akan mendatangkan ketidaksukacitaan dalam hidup kita. Ketika ketidaksukacitaan datang, dapatkah kita mengucap syukur? Dapatkah kita mengucap syukur ketika kita sedang berduka? Dapatkah kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi, yang silih berganti datang? Dapatkah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatunya? Akan sangat sulit. Firman Tuhan hari ini yang dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah ingin kita mengucap syukur dalam segala hal atau segala keadaan, bukan untuk semua keadaan. Kita tidak bersyukur karena atau untuk sakit kita tidak bersyukur, tetapi kita bersyukur karena kekuatan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk kuat dalam menghadapi sakit kita. Hal ini sama dengan cerita yang mungkin sudah pernah kita dengar. Kisah seorang pendeta yang berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, dia harus pergi ke gerejanya, tapi di tengah perjalanan dia mengalami yang namanya kondisi tidak baik. Dia dirampok oleh seseorang yang tidak dia kenal. Tetapi karena pada waktu itu dia harus pergi melayani, dia tetap melanjutkan perjalanannya walaupun dia dalam keadaan yang baru saja dirampok. Lalu ketika di dalam pelayanannya, ketika dia berkhotbah,
Dia berkata kepada jemaatnya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia katakan, hari ini ketika saya dalam perjalanan pelayanan hari ini, saya dirampok oleh orang. Dia katakan, tetapi melalui peristiwa ini, saya masih dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bersyukur akan 4 hal disebutkan. Saya mengucap syukur yang pertama, saya bersyukur karena saya hanya dirampok bukan dibunuh. Semua orang yang mendengar Pak Pendeta berkhotbah menceritakan kisah pengalamannya, semua orang termangut-mangut mendengar kisah nyata itu. Lalu yang kedua, saya bersyukur karena ini yang pertama sekali saya dirampok. Lalu yang ketiga, saya bersyukur juga karena perampok itu hanya mengambil uang yang ada di dompet saya. Karena masih ada uang di rumah saya, sehingga uang saya masih tetap ada walaupun perampok itu mengambil uang yang ada di dompet saya. Dan yang terakhir, saya bersyukur karena mereka yang merampok saya dan bukan saya yang merampok mereka. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak Pendeta itu bisa mengucap syukur dalam segala hal atau dalam keadaan dirampok. Dia dapat melihat hal-hal yang positif dalam situasi yang negatif atau situasi yang tidak baik. Dia mampu berpikir secara positif thinking di dalam keadaannya. Dia tidak mau keadaan sulit membuat dia tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi justru dalam keadaan sulit dia mampu mengucap syukur. Makanya tadi dikatakan, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi jangan pernah kita meninggalkan kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, karena itulah keinginan Allah dari kehidupan kita. Sehubungan dengan ucapan syukur dalam segala keadaan, sesungguhnya di Alkitab ada 3 jenis kelompok manusia yang bisa dikategorikan berdasarkan perbuatan atau tingkah lakunya sehubungan dengan ucapan syukur. Yang pertama sekali adalah sesungguhnya itu adalah kelompok manusia yang tidak tahu mengucap syukur. Kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, itu berada pada perikop ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Terutama di ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Digambarkan bahwa ketika Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, 9 dari 10 orang yang sembuh itu tidak kembali datang kepada Yesus untuk mengucap syukur atas kesembuhan yang telah mereka alami. Mungkin mereka sibuk karena sudah sembuh, langsung pulang ke rumah, langsung ingin bertemu dengan keluarga, langsung ingin mengatakan, lihat ini kami sudah sembuh. Sehingga mereka lupa siapa yang menyembuhkan mereka. Dan itulah yang menggambarkan 9 dari 10 orang, banyaknya orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupannya. Banyak orang yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka hanya mau menerima berkat, hanya mau disembuhkan. Tetapi mereka tidak mau mengucapkan syukur atas kesembuhan yang mereka telah terima. Mereka lupa diri. Karena kesembuhan telah mereka terima, mereka lupa diri untuk mengucap syukur kepada Yesus. Dan sesungguhnya ini adalah gambaran manusia yang tidak tahu diri, lupa diri, atau tidak bersyukur
atas berkat kesembuhan yang telah diterimanya. Tidak bersyukur kepada orang yang telah memulihkan dan menyembuhkannya. Ini adalah kategori orang yang pertama. Orang yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh mengucap syukur atau berterima kasih. Kalau tadi di Lukas 17 ayat yang sebelumnya tadi ayat 17 sampai 18, tapi di ayat 16 tambah 19 dikatakan begini. Lalu tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hanya 1 dari 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus yang datang kembali kepadanya, yang mengucap syukur, dan itu pun adalah orang Samaria, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak pernah dianggap oleh orang Yahudi sebagai manusia. Dan justru itulah yang tahu mengucap syukur di dalam kehidupannya. Ia tersungkur di bawah kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus, walaupun pada kenyataannya Yesus tidak menyuruh dia mengucap syukur. Tapi sebagai manusia dia tahu bahwa ketika dia sembuh, dia harus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Dorongan dalam hatinya lah yang membuat dia mengucap syukur kepada Yesus. Saudara-saudara, inilah seharusnya yang kita contoh. 1 dari 10 orang sangat sedikit. Dan kita harapkan kita ada di bagian ini. Yang sedikit ini yang sungguh-sungguh datang mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita manusia harus tahu mengucap syukur. Jangan lupa diri. Jangan ketika susah datang kepada Yesus. Ketika senang kita lupa sama Yesus. Tapi justru diingatkan melalui orang Samaria ini. Siapapun kita, walau orang tidak menganggap kita, walau kita orang berdosa, tapi datanglah kepada Yesus, mengucap syukurlah kepadanya. Dan kategori yang terakhir adalah manusia yang mengucap syukur dengan pura-pura atau lip service. Ini bukan manusia yang sesungguhnya mengucap syukur. Kalau kita melihat dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 13 dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menegadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa kepada Allah. Orang Farisi mengucap syukur karena dirinya tidak sama seperti orang lain. Dia membenarkan dirinya, merasa dia manusia yang paling benar. Inilah ucapan syukur yang berpura-pura ataupun hanya sebatas bibir saja, lip service saja. Sesungguhnya ketika dia katakan aku tidak seperti orang lain, dia mau menyombongkan dirinya bahwa dia lebih benar daripada yang lain. Dia lebih hebat daripada yang lain, dan orang lain itu ada di bawah kategori dia. Tapi justru kalau kita melihat sebaliknya, pemungut cukai itu justru merasa dia orang yang paling berdosa dan tidak layak untuk diampuni. Orang Farisi itu justru tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tapi dia mengucap syukur untuk dirinya sendiri, bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Dia mengagungkan dirinya sendiri, dia mengagungkan pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Sehingga ini mau ingatkan kita, jangan seperti orang Farisi itu. Tapi diingatkan, apakah diri kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita, atau apapun yang kita punyai, jangan kita menonjolkan diri kita. Tapi Tuhanlah yang harus kita tonjolkan.
Tuhanlah yang harus kita agungkan dalam kehidupan kita. Karena kita harus ingat, berkat itu berasal daripada Tuhan. Keberhasilan berasal daripada Tuhan. Harta kekayaan berasal daripada Tuhan. Kemakmuran berasal daripada Tuhan. Bahkan napas kehidupan berasal daripada Tuhan. Tidak ada satu hasta pun, tidak ada dari diri kita yang turut campur di tengah-tengah kehidupan kita. Semuanya boleh jadi atas izin Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada di kelompok manakah kita? Yang tidak tahu mengucap syukur? Atau yang sungguh-sungguh mengucap syukur? Atau justru yang berpura-pura mengucap syukur? Atau sekedar lip service saja dalam kehidupan kita? Yang pasti firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan dengan pura-pura atau bahkan tidak tahu dan tidak mau bersyukur. Biarlah kita menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sudah sepantasnya mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki 3 prinsip dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Ingatlah ini. Yang pertama, milikilah kesadaran bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita bukan pencipta. Tubuh, jiwa, pikiran, dan segala sesuatu yang kita punya dalam hidup ini adalah pemberian Tuhan. Kehidupan kita pun adalah milik Tuhan. Oleh karena itu adalah hal yang wajar kita mengucap syukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai cara kita mengucap syukur, kasihilah dan layanilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita harus memiliki kesadaran siapa diri kita. Sehingga dalam kehidupan kita semakin tahu apa arti kita di hadapan Tuhan dan apa arti Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan ingat bahwa hidup kita tidak akan baik-baik saja tanpa Tuhan. Kita hanya akan menjadi manusia yang benar kalau kita hidup di hadapan Tuhan. Jangan menjadi manusia yang seperti kacang lupa akan kulitnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa mengetahui siapa Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Apakah Dia adalah sebagai pencipta, pelindung, atau penyelamat? Karena itu dikatakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi manusia dan Dia ingin memberi keselamatan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Bahkan Yesaya 1:18 mengatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita dan akan memberikan damai sejahtera dalam hidup. Dan yang terakhir, Dia mau ingatkan bagaimana kita seharusnya memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Iman akan memampukan melihat karya Tuhan dalam hidup, menyadari bahwa hanya Allah saja yang akan memampukan kita melewati setiap tantangan dalam kehidupan kita. Iman akan memampukan kita menatap kepada Kristus, menatap kepada salib Kristus, dan bahwa salib Kristus akan memampukan kita mengenang penderitaan Kristus dan kemenangan yang diterimanya atas maut. Tetaplah beriman kepada Kristus. Milikilah iman bertumbuh dalam Dia, bukan iman yang mati atau iman yang stagnan atau tidak bertumbuh. Tapi justru ketika iman kita bertumbuh, kita akan semakin tahu bagaimana dan kapan kita mengucap syukur, dan dalam kondisi apa kita mengucap syukur. Kita akan mampu mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu.
Ajari kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur Bapa untuk segala penyertaan Tuhan. Bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih memberkati Sylvia Margaret Huta Barat YouTube channel ini Tuhan. Biarlah Bapa, YouTube channel ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah Bapa, semakin banyak orang menonton YouTube channel ini. Semakin banyak jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa, di dalam YouTube channel ini Tuhan, ibadah ini, banyak orang yang semakin mengenal cinta kasih Tuhan. Dan YouTube channel ini Bapa boleh menjadi sumber berkat bagi orang-orang dan jiwa-jiwa yang membutuhkan. Berkati Ibu Sylvia Margaret Huta Barat dan kru serta anak-anak. Biarlah Tuhan mengangkat mereka terus dalam kehidupan mereka. Tuhan mengangkat setiap pelayanan pekerjaannya Tuhan. Kau tambah-tambahkan sukacita supaya Tuhan Inang Sylvia Huta Barat ini boleh semakin Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan setiap kru Tuhan yang membantu mendukung terlaksananya YouTube channel ini Tuhan, mereka boleh Tuhan berkati, mereka pakai mereka menjadi alat Tuhan, sehingga mereka semakin semangat untuk menyebarkan firman Tuhan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa Bapa yang boleh Bapa dimampukan supaya mereka semakin mengenal cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa, Engkau juga kiranya memberkati anak-anak Tuhan yang boleh berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan, negara kami Indonesia ini Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Biar Tuhan Kau mampukan mereka memiliki jiwa yang takut akan Tuhan, tetap membawa dan hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, supaya melalui anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai menjadi pemimpin, nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang Maha Baik, kiranya kebaikan Tuhanlah yang boleh hadir Bapa di tengah-tengah kehidupan kami orang percaya Bapa, supaya kami boleh Bapa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan anak-anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk mendapatkan sekolah dan pendidikan yang terbaik, supaya anak-anak Tuhan Bapa semakin mengupgrade diri mereka Tuhan, sehingga mereka semakin mengembangkan diri mereka. Mereka semakin mengenal cinta kasih Tuhan, dan mereka menjadi saluran berkat Tuhan,
supaya melalui kehidupan mereka nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang maha baik, biarlah juga Bapa, Engkau kiranya Bapa memberkati setiap orang-orang yang sedang mengalami kesakitan, orang-orang yang mengalami keterbebanan atas beban-beban sosial, beban-beban ekonomi, ataupun Tuhan beban-beban persoalan pergumulan. Tuhan berikan mereka kelegaan, bahkan Tuhan yang terbelenggu oleh masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan angkat semua persoalan mereka. Bahkan yang lemah secara fisik ataupun secara rohani, Tuhan pulihkan, supaya Tuhan, setiap orang mengenal cinta kasih Tuhan, supaya mereka boleh percaya dan kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Pakai juga kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya, menjadi alat-alat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, supaya kami membawa terang Bapa di tengah-tengah kegelapan bumi ini, supaya kami membawa kedamaian Bapa di tengah-tengah kerusuhan di bumi ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak damai, kami boleh membawa kedamaian, kami boleh membawa cinta kasih Tuhan di tengah-tengah banyaknya kebencian, sehingga seluruh dunia ini Bapa diisi oleh kasih dan kebenaran Tuhan, supaya Bapa dunia ini boleh Bapa merasakan cinta kasih Tuhan, dan mereka senantiasa hidup di dalam naungan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa yang maha baik, biarlah Tuhan, kebaikan Tuhanlah yang boleh hadir di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Biarlah Tuhan Kau mampukan kami orang percaya untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami bertahan di tengah-tengah pergumulan kami. Biarlah Tuhan kami boleh Bapa mengalahkan pergumulan kami dengan iman percaya kami. Bapa yang maha baik, berkuasalah Engkau Tuhan atas kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, jiwa kami, supaya Tuhan kehidupan kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kami Bapa boleh dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang yang belum mengenal Tuhan menjadi percaya dan hidup dalam naungan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau berkati kami Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bahkan Ibu Sylvia juga Bapa, di tengah-tengah keberadaannya Tuhan, di dalam YouTube channelnya Tuhan, boleh Tuhan Engkau pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, supaya banyaknya jiwa-jiwa mengenal cinta kasih Tuhan. Walaupun Bapa hanya sedikit firman yang kami dengar, tapi ketika Tuhan Bapa berotoritas atas setiap firman itu boleh menggugah hati kami, boleh menggugah pikiran kami. Yang belum percaya menjadi percaya, yang sudah mengenal Tuhan semakin mengenal Tuhan, yang masih ragu-ragu menjadi dikuatkan hatinya untuk tetap mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa berkuasa atas setiap firman, setiap pelayanan yang kami lakukan, sekecil apapun, dan kami percaya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang mengajari kami, untuk kami tetap Bapa hidup dalam naungan kasih setia Tuhan, supaya Tuhan Engkau kiranya berkenan menghapuskan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan kami masih layak untuk memperoleh berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu semua. Amin.